Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Triana Marta bersama rekan saya Puput Hermaliana. Kami perwakilan dari kelompok 2 kelas manajemen 21E untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif, yaitu penyajian data, pemusatan data, penyebaran data, dan deret berkala dan peramalan pada data telur ayam ras di Jawa Barat. Berikut ini merupakan identitas beserta pembagian tugas pada kelompok 2. Yang pertama ada penyajian data. Penyajian data statistik adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Berikut data harga ayam ras selama 30 hari di Jawa Barat. Pada penyajian data, yang pertama-tama dilakukan adalah membuat distribusi frekuensi. Diawali dengan mengumpulkan data, dan data tersebut sudah terkumpul, lalu urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, ataupun sebaliknya. Di sini kami mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Data terkecil adalah 21.800 dan data yang terbesar adalah 25.100. Lalu range merupakan hasil dari data terbesar yaitu 25.100 dikurangi dari data terkecil 21.800 yang memiliki hasil 3.300. Lalu kategori kelas, yaitu jumlah kelas yang ditulis dengan K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N di sini merupakan jumlah dari keseluruhan data, dan jumlah keseluruhan data tersebut adalah 30. Maka 1 ditambah 3,322 log 30. Log 30 adalah 1,48. Jadi 1 ditambah 3,322 dikali 1,48 yang memiliki hasil 5,91. Dikarenakan ini kategori kelas, maka hasil harus bulat. Dibulatkan menjadi 6. Lalu perhitungan. Seperti kategori kelas di atas, kelas dibagi menjadi 6 kelas. Kelas pertama dengan harga 21.800 sampai 22.349 memiliki frekuensi 6. Kelas kedua dengan harga 22.350 sampai 22.899 memiliki frekuensi 0. Kelas 3 dengan harga 22.900 sampai 23.449 memiliki frekuensi 0. Kelas 4 dengan harga 23.450 sampai 23.999 dengan frekuensi 5. Kelas 5 dengan harga 24.000 sampai 24.549 memiliki frekuensi 16. Di kelas terakhir, kelas 6 dengan harga 24.550 sampai 25.100 memiliki frekuensi 3. Jadi keseluruhan dari frekuensi data tersebut adalah 30. Yang kedua, penyajian data. Di kelas 1 dengan interval 21.800 sampai 22.349 dengan frekuensi 6, frekuensi relatif 20%, memiliki nilai tengah 22.774,5, nilai tepi kelas bawah 21.799,5, nilai tepi kelas atas 22.349,5, frekuensi kumulatif kurang dari 6, frekuensi kumulatif lebih dari 30. Kelas 2
interval 22.350 sampai 22.899 dengan frekuensi 0, frekuensi relatif 0%, nilai tengah kelas 22.624,5, nilai tepi kelas bawah 22.349,5, nilai tepi kelas atas 22.899,5, frekuensi kumulatif kurang dari 6, frekuensi kumulatif lebih dari 24. Di kelas 3, interval 22.900 sampai 23.449, frekuensi 0, frekuensi relatif 0%, nilai tengah kelas 23.174,5, nilai tepi kelas bawah 22.899,5, nilai tepi kelas atas 23.449,5, frekuensi kumulatif kurang dari 6, frekuensi kumulatif lebih dari 24. Kelas 4 dengan interval 23.450 sampai 23.999 memiliki frekuensi 5, frekuensi relatif 17%, nilai tengah kelas 23.724,5, nilai tepi kelas bawah 23.449,5, nilai tepi kelas atas 23.999,5, frekuensi kumulatif kurang dari 11, frekuensi kumulatif lebih dari 24. Kelas 5 dengan interval 24.000 sampai 24.549 memiliki frekuensi 16, frekuensi relatif 53%, nilai tengah kelas 24.274,5, nilai tepi kelas bawah 23.999,5, nilai tepi atas 24.549,5, frekuensi kumulatif kurang dari 27, frekuensi kumulatif lebih dari 19. Yang terakhir, kelas 6 dengan interval 24.550 sampai 25.100 memiliki frekuensi 3, frekuensi relatif 10%, nilai tengah kelas 24.825, nilai tepi kelas bawah 24.549,5, nilai tepi kelas atas 25.100,5, frekuensi kumulatif kurang dari 30, frekuensi kumulatif lebih dari 3. Berikut ini merupakan diagram histogram dari data tersebut, menunjukkan bahwa di kelas 5 memiliki frekuensi paling banyak. Selanjutnya, pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data tersebut. Menentukan ukuran pemusatan data harga teluras. Kelas 1 dengan interval 21.800 sampai 22.349 memiliki frekuensi 6 dengan nilai tengah 22.074,5, F kali XI 132.447, tepi kelas 21.799,5, frekuensi kumulatif kurang dari 6. Kelas 2 dengan interval 22.350 sampai 22.899 memiliki frekuensi 0, nilai tengah 22.624,5, F kali XI 0, tepi kelas 22.349,5, frekuensi kumulatif kurang dari 6. Kelas 3 dengan interval 22.900 sampai 23.449 memiliki frekuensi 0, nilai tengah 23.174,5, F kali XI 0, tepi kelas 22.899,5,
Frekuensi kumulatif kurang dari 6. Kelas 4 dengan interval 23.450 sampai 23.999 memiliki frekuensi 5, nilai tengah 23.724,5, F kali XI 118.622,5, tepi kelas 23.449,5, frekuensi kumulatif kurang dari 11. Kelas 5 dengan interval 24.000 sampai 24.549 memiliki frekuensi 16 dengan nilai tengah 24.274,5, F kali XI 388.392, tepi kelas 23.999,5, frekuensi kumulatif kurang dari 27. Yang terakhir, kelas 6 dengan interval 24.550 sampai 25.100 memiliki frekuensi 3 dengan nilai tengah 24.825,0, F kali XI 74.475, tepi kelas 24.549,5, frekuensi kumulatif kurang dari 30. Jumlah keseluruhan dari frekuensi adalah 30 dan jumlah keseluruhan dari F kali XI adalah 713.936,5. Dalam menentukan ukuran pemusatan data, yang pertama-tama mencari rata-rata. X bar sama dengan sigma F kali XI per N sama dengan 713.936,5 bagi 30, memiliki hasil 23.797,8. Kesimpulannya, jadi rata-rata dari data harga telur ras selama bulan Maret adalah 23.797,8. Yang kedua, mencari median. Letak median N per 2. 30 per 2 sama dengan 15. 15 terletak pada kelas 5. Rumus median adalah MD sama dengan L ditambah N per 2 min CF per F dikali I sama dengan 23.999,5 ditambah 15 diambil 11 per F dikali 550 sama dengan 24.132,5. Kesimpulannya, jadi median dari data harga telur ras selama bulan Maret adalah 24.132,5. Lalu yang ketiga ada modus. Rumus modus adalah L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I sama dengan 23.999,5 ditambah 11 per 11 ditambah 13 dikali 550 sama dengan 24.251,58. Kesimpulannya, jadi modus dari data harga telur ras selama bulan Maret adalah 24.251,58. Baik, saya Puputri Maliana, saya akan melanjutkan memaparkan tugas berikutnya yaitu penyebaran data. Penyebaran data merupakan suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dan nilai tengahnya semakin kecil semakin besar. Selanjutnya, kelompok kami sudah mengumpulkan data telur ayam ras dimulai dari tanggal 1 Maret tahun 2022 sampai tanggal 30 Maret tahun 2022, sehingga total ada 30 data yang sudah terkumpul. Dan kelompok kami juga sudah mengumpulkan data X-nya dan sudah menjumlahkan seluruhnya, yaitu totalnya 714.500. Di dalam penyebaran data terdapat X bar atau rata-rata. Untuk menghitung rata-rata itu caranya jumlah seluruh X dibagi data. Jadi 714.500 dibagi 30 totalnya 23.816,67. Dan jika sudah diketahui jumlah X barnya atau rata-ratanya, memudahkan kita untuk menghitung keseluruhannya. Seperti menghitung X dikurangi X bar, nilai mutlak dari X dikurangi X bar,
dan X dikurangi X bar kuadrat. Dan kelompok kami sudah menghitung keseluruhannya, bisa dilihat di dalam tabel yang tersedia. Selanjutnya di dalam penyebaran data ada varians dan standar defisiasi. Varians merupakan rata-rata hitung dari defisiasi kuadrat setiap datanya terhadap rata-rata hitungnya. Varians disimbolkan dengan to kuadrat. Dengan rumus to kuadrat sama dengan sigma X dikurangi mu kuadrat dibagi N. X dikurangi mu kuadrat sama artinya dengan X dikurangi X bar kuadrat. Jadi, to kuadrat sama dengan jumlah X dikurangi X bar kuadrat dibagi data yang sudah ada, yaitu 30 data, hasilnya 56805366,7. Selanjutnya ada standar defisiasi. Standar defisiasi merupakan akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Di standar defisiasi ini dilambangkan hanya dengan to, dengan rumus akar dari jumlah X dikurangi mu kuadrat dibagi N. Jadi kita tinggal mengakar kuadratkan hasil dari varians yang sudah dihitung tadi. Jadi standar defisiasi yang sudah kita dapat yaitu 23833,877. Selanjutnya saya akan memaparkan deret berkala. Deret berkala merupakan sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Selanjutnya, kelompok kami mengambil data harga telur ayam ras selama 30 hari di Jawa Barat dimulai tanggal 1 Maret tahun 2022 sampai 30 Maret tahun 2022. Dan kelompok kami juga sudah menghitung keseluruhan harga dan mentotalnya yaitu menjadi 714.500. Untuk kode X-nya yaitu kita mulai dari tanggal 15 dan tanggal 16 dengan 0,5 dan minus 0,5. Di tanggal 15 minus 0,5, di tanggal 6 0,5 dalam bentuk positif. Cara menghitungnya yaitu bertambah 1 di setiap tanggal atau di setiap harinya. Sebagai contoh, di tanggal 15 minus 0,5, di tanggal 14 menjadi minus 1,5, di tanggal 13 menjadi minus 2,5, seterusnya. Begitu juga di tanggal 16, 0,5, di tanggal 17 menjadi 1,5, di tanggal 18 menjadi 2,5. Untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 15 bentuknya negatif, sedangkan di tanggal 16 sampai tanggal 30 bentuknya positif. Dan kita akan menentukan Y dikali X. Y merupakan harga, X merupakan hari. Misalnya 21.800 dikali minus 14,5 hasilnya minus 316.100. Dan kelompok kami juga sudah menghitung keseluruhan Y dari Y dikali X ini yaitu totalnya 173.800. Selanjutnya kita akan menghitung X kuadrat. X kuadrat ini merupakan kuadrat dari kode X. Jadi contohnya minus 14,5 dikuadratkan, hasilnya 210,25. Di X kuadrat ini kita bentuknya semuanya positif. Tidak ada yang negatif karena dikuadratkan. Berikutnya ada persamaan tren kuadrat kecil untuk menentukan nilai A dan nilai B. Untuk menentukan nilai A, yaitu rumusnya Y dibagi N, harga dibagi jumlah data, yaitu 714.500 dibagi 30, yaitu 23.816,7. Sedangkan nilai B yaitu YX dibagi X kuadrat. Total YX yaitu 173.800, sedangkan total X kuadrat itu 22.047,5. Kita bagi menjadi 77,33. Jadi persamaan tren kuadrat kecil yaitu Y aksen 23.186,7 ditambah 77,33X. Selanjutnya kita menghitung perkiraan 2022 dan 30 Mei.
Y aksen 30 April kita substitusikan, yaitu Y aksen 30 April sama dengan 23.186,7 ditambah 77,33 dikali 45,5. Hasilnya 26.705.215. Selanjutnya Y aksen 30 Mei yaitu 23.186,7 ditambah 77,33 dikali 75,5. Hasilnya 29.025,115. Selanjutnya ada persamaan tren eksponensial nilai A dan B didapat dengan nilai A anti-in dikali Y dibagi N sama dengan 281,9511007 dibagi 30 menghasilkan 9,39, dan nilai B sama dengan anti-in X dikali in Y dikali minus 1 sama dengan anti-in sama dengan 1,908,5 dibagi 2247,5 dikurangi 1 sama dengan 8,49. Jadi persamaan eksponensial Y aksen sama dengan 939 dikali 1 ditambah 8,49X. Selanjutnya ada persamaan kuadratis, yaitu bisa dilihat rumusnya yang ada di tabel. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 24196,66 ditambah 77,36X dikurangi 5,08X kuadrat. Selanjutnya ada metode semi rata-rata. Kelompok kami mengambil data harga telur ayam ras selama 30 hari di Jawa Barat dimulai tanggal 1 Maret tahun 2022 sampai 30 Maret tahun 2022. Dan harganya juga sudah kelompok kami jumlahkan dan kumpulkan. Rata-ratanya juga di tanggal 8 yaitu 23.406 dan di tanggal 23 24.233. Kelompok kami mengambil tahun dasar di tanggal 8 dan di tanggal 23. Selanjutnya Y aksen tanggal 8 Maret tahun 2022 sama dengan 23.406 ditambah minus 14.173. Y aksen di tanggal 23 Maret tahun 2022 sama dengan 24.233 ditambah minus 14.173. Dan untuk menentukan B-nya yaitu 24.233 dikurangi 23.406 dibagi tanggal 23 sampai tanggal 8 sama dengan menghasilkan minus 14.173. Terima kasih, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.